Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk sahabat Pramita dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya sahabat Pramita? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Senang sekali rasanya kita bisa kembali hadir dan menyapa sahabat Pramita semua dalam acara Healthy Talk Live in Instagram @pramitalab.id dengan tema apa itu penyakit akibat kerja. Bersama saya Eri Erpiana yang akan menemani sahabat Pramita dalam 1 jam ke depan. Tentunya saya tidak sendirian, saya akan ditemani oleh narasumber kita yaitu Dr. Wenry Wildiartoni P, MKK, DKK, HIMA yang telah berpengalaman di bidang K3 lebih dari 15 tahun dan merupakan auditor utama ISO 37001 2016. Langsung saja kita sapa narasumber kita siang hari ini. Halo Dokter Wenry. Halo Mas Eri, Selamat siang dokter. Mas siang. Apa kabarnya dok? Alhamdulillah baik Mas Eri. Mas Eri sendiri gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah dokter. Kabar baik dokter. Syukur-syukurlah. Baik dokter, mungkin bisa disapa terlebih dahulu untuk sahabat Pramita yang sudah bergabung dan menyaksikan live IG kita siang hari ini. Oke deh Mas Eri. Sahabat Pramita, selamat siang. Ya, semoga semuanya tetap bersemangat ya untuk ngikutin acara kita Healthy Talk di siang hari ini di live Instagram Pramita Lab ya bersama saya dan juga nanti sama Mas Eri. Oke. Ya, baik dokter, terima kasih. Nah, sebelum kita masuk ke pemaparan materi, saya akan spill satu lagi keseruan kita pada siang hari ini. Selain kita akan ngobrol dan sharing pengetahuan yang bermanfaat, kita juga akan bagi-bagi hadiah untuk 3 orang sahabat Pramita terpilih yang nanti akan kami umumkan di akhir acara. Hadiahnya apa? Hadiahnya berupa voucher e-wallet senilai 100.000 dan e-voucher senilai 250.000 yang dapat digunakan di seluruh cabang Pramita di Indonesia. Jadi, pastikan sahabat Pramita tetap nunggu kita sampai akhir ya di acara IG Live pada siang hari ini. Tema kita siang hari ini sangat menarik tentang apa itu penyakit akibat kerja. Tapi sebelum masuk ke materi pemaparan, boleh di-spill sedikit dok, sebetulnya apa sih penyakit akibat kerja itu? Wah, spill dulu ya Mas Eri ya. Oke Betul deh kalau dokter. gitu. Oke, Mas Eri, jadi penyakit akibat kerja itu adalah penyakit yang timbul oleh karena Baik, pekerjaannya, Mas Eri. baik Jadi, dokter. kalau seperti Mas Eri, ya saat ini sebagai MC nih, acara Baik, kita ini, itu karena proses kerjanya akan bisa terkena sakit. Atau juga karena lingkungan kerja di mana pekerja itu bertugas, ya. baik, Oleh karena ada hubungan yang spesifik ya antara sumber bahaya kesehatan di tempat kerja terhadap penyakit tersebut yang biasanya hanya satu agen penyebab penyakitnya. Gitu Mas Eri. baik dokter. Jadi penyakit akibat kerja ini seperti apa aja sih dok? Waduh, kalau nanya apa aja tuh sebenarnya banyak banget nih Mas Eri Oh, nih ya. gitu dok. Banyak berarti ya dok Mm-mm, ya? banyak banget gitu. Baik Spill dokter. spill dikit aja bahwa saking banyaknya dikelompokin jadi 5 kelompok bahaya. Ya, kelompok fisik, kelompok kimia, kelompok biologi, kelompok ergonomi dengan psikososial. Di mana masing-masing kelompokan bahaya ini akan menyerang masing-masing sistem organ tubuh dari pekerja tersebut. Ya, kita kenal ada namanya tuli karena bising. Itu sangat mungkin terjadi. Atau karena radiasi, ya, Baik, bisa timbul kemandulan. Itu juga penyakit akibat kerja. Ya, penyakit paru karena pajanan debu, itu juga penyakit akibat kerja. Ya, lalu kena eksim kulit karena terpapar dengan bahan tertentu di tempat kerja, itu juga penyakit akibat kerja. Bahkan kanker sendiri pun bisa didapatkan oleh karena pajanan bahaya tersebut, Mas Eri. Jadi baik dokter. variasinya banyak banget. Baik, baik. Nah, itu tadi sekilas tentang apa itu penyakit akibat kerja ya sahabat Pramita. Nah, dokter, untuk menentukan bahwa itu penyakit akibat kerja, itu seperti apa, dok? Wah, kalau untuk nentuinya memang
secara dasarnya mudah sih Mas Eri. Baik, dokter. Lewat pemeriksaan kesehatan berkala atau mungkin sahabat Pramita kenalnya itu medical check up tahunan. Di mana medical check up ini dilakukan dan diperiksakan oleh dokter yang namanya dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja ya, melalui pemeriksaan klinis, laboratorium, pemeriksaan penunjang, tidak lupa juga ya, ditunjang juga dengan dua pemeriksaannya yang lain, yaitu hasil pengukuran bahaya lingkungan kerja, yaitu 5 kelompok bahaya tadi, dengan analisis riwayat pekerjaan. Nah, si dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja ini siapa, Mas Eri? Dia adalah dokter yang sudah dapat surat keputusan penunjukan dari pemerintah, Mas Eri, untuk melakukan pemeriksaan berbasis K3. Nah, mereka ini ada di mana? Salah satunya ada di Permita Lab juga nih, Mas Eri. Jadi kita bisa melakukan pemeriksaan tersebut. Baik, dokter. Nah, dok, selama menangani pasien nih, dokter, mungkin ada cerita menarik saat menerima konseling pasien? Wow, kalau cerita sih banyak Mas, Baik, dari dokter. 15 tahun lebih ya gitu. Tapi ada satu nih yang menarik buat saya. Jadi dulu sekali itu saya pernah diundang oleh satu perusahaan ya, perusahaan manufaktur keramik nih di kawasan industri, Baik, di dokter. mana dia meminta tolong ke saya, Dok, tolong dong untuk lakukan konsultasi hasil medical check up karyawan yang sudah ditandain sama perusahaan oleh karena ada temuan. Dibilangnya temuan kritis dibilangnya. Oke deh, saya bilang. Terus singkat cerita, ternyata dari sekian karyawan yang melakukan konsultasi, ternyata ada satu karyawan. Ini saya nggak bisa lupa, Mas Eri. Baik, Karyawan dokter. ini seorang operator di perusahaan tersebut, di mana tugas utama dia adalah mencampurkan bahan baku pembuat keramik. Mhm. Salah satu bahan bakunya adalah serbuk silika, Mas Eri. Nah, Siap, dokter. dia udah kerja 15 tahun tuh. Lumayan Nah, lama ya, dok ya? lumayan lama. Nah, lucunya nih, dari tahun kelima, kalau saya nggak salah ingat, tahun kelima atau tahun keenam sampai ke tahun 14, dia medical check up, ya, selalu foto ronsennya ditemukan gambaran TBC, dibilangnya begitu. Oh, ini TBC berat nih, entar lagi sakrat apa bisa meninggal nih. Baik, Segera dokter. segera diperiksakan ke dokter spesialis paru. Nah, 9 kali periksa ke 9 dokter spesialis paru yang berbeda, dibilangnya bukan TBC. Tapi foto gambarannya tuh masih TBC terus tuh selama 9-10 tahun tersebut. Jadi ketemu saya udah ngajak mau berantem tuh Mas Heri. Saya bingung. Hah, kok saya diajak Seperti itu. berantem nih? Oh. Nah, terus singkat cerita, setelah dengar cerita dari karyawan tersebut, terus saya lihat hasil foto ronsennya, ternyata foto ronsennya itu bukan mengarah ke gambaran TBC, Mas Eri, tapi Hmm, gambarannya kepada penyakit paru akibat kerja yang namanya silikosis, begitu. Nah, lalu lalu saya mau nggak mau ceritalah sama karyawannya bahwa Bapak ini terkena pajanan silika, Pak, karena faktor pekerjaannya Bapak, begitu. Dan saya juga lapor ke perusahaan, tolong untuk dilaporkan langsung ke pihak jaminan sosial tenaga kerja supaya bisa dilakukan pengobatan dan perawatan dengan pendampingan penjaminan tersebut gitu ya. Alhamdulillah si karyawannya bisa berobat dan juga ketemu dengan dokter spesialis tersebut dan juga bisa ditangani lebih lanjut. Itu satu pengalaman yang saya nggak bisa lupain tuh selama saya sudah berkarir di bidang K3. wow, ini sepertinya pembahasan kita semakin menarik nih, dok. Dan sahabat Pramita pasti ingin mengetahui lebih banyak tentang apa itu penyakit akibat kerja, kan? Nah, silakan dok untuk pemaparannya. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail apa itu penyakit akibat kerja. Oke deh Mas Ari, makasih. Tapi juga sebelumnya saya mau ngucapin makasih nih sama Pramita Lab yang udah ngasih saya kesempatan di waktu ini di siang hari ini ketemu dengan sahabat Pramita untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Mudah-mudahan sih saya nggak terlalu mendongeng ya Mas Eri ya. Siap, Tapi ini dokter. bisa menolong sahabat Pramita untuk mengerti apa itu penyakit akibat kerja. Sebelumnya nih, tadi udah dikenalkan oleh Mas Eri, saya kenalkan diri saya lagi. Salam kenal sahabat Pramita, saya dengan Dr. Wendri. Saya memang sudah, walaupun profesi saya dokter, tapi saya sudah terjun di dunia K3, terkhusus di dunia kesehatan kerja dan higiene industri itu udah lebih dari 15 tahun. Ya, saya lebih banyak berkecimpung di dunia industri pertambangan dengan perminyakan,
ya, dan juga saya pun menjadi instruktur maupun juga pengajar untuk tempat-tempat diklat yang mengadakan pelatihan K3. Nah, di siang hari ini di kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita sama sahabat Pramita ya tentang penyakit akibat kerja. Tadi udah di-spill nih ya di awal bahwa apa sih penyakit akibat kerja? Penyakit akibat kerja, kalau kita mengacu kepada satu peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintah kita nih, sahabat Pramita, yaitu Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan karena pekerjaannya, proses kerjanya, atau juga karena pajanan lingkungan kerjanya. Begitu. Jadi tidak hanya bisa didapatkan dari pekerjaan, tapi juga bisa didapatkan dari lingkungan di mana kita berinteraksi dengan lingkungan di mana kita bekerja, sahabat Pramita. Nah, kalau dari definisi itu kan sebenarnya kita berpikir, oh berarti gampang dong ditegakkan penyakitnya. Pada dasarnya gampang. Kalau kita tahu sumber bahaya kesehatannya apa yang bisa didapat di tempat kerja kita, sahabat Pramita. Baik, Cuman yang sering kali terjadi nih adalah kita sulit menegakkan diagnosa penyakit akibat kerja. Kenapa? Salah satunya yang paling sering kita temukan adalah si pekerjanya itu sakit, sudah kena sakit nih dalam tubuhnya gitu. Tetapi dia nggak bergejala. Nah, ini kan bahaya nih. Belum ada gejala tapi proses penyakit udah berjalan. Yang nanti kalau ternyata gejala muncul biasanya perberatan proses penyakitnya udah derajat berat, bukan derajat ringan lagi. Nah, untuk kita bisa mendeteksi dini ya adanya kondisi yang kita sebut sakit tanpa bergejala atau sakit asimptomatik, maka pemeriksaan kesehatan berkala atau nama lainnya medical check up menjadi hal yang sangat penting sekali, sahabat Pramita. baik, Sangat dokter. penting sekali. Nah, tadi saya singgung dan tadi juga sudah ada di dalam spill tadi. Apa sih penyebab dari penyakit akibat kerja? Saking banyaknya dikelompokkan jadi 5 kelompok. Kelompok pertama pajanan fisik. Pajanan fisik yang akan mungkin didapatkan oleh sahabat Pramita di tempat kerjanya masing-masing ya. Satu, karena kebisingan ya. Mungkin karena tempat kerjanya sahabat Pramita di pinggir jalan raya jadi kena bus telolet gitu kan. Lewat terus kena klaksonnya ya, atau juga kena kebisingan karena memang ada generator yang sedang berjalan beroperasi 24 jam 7 hari dengan intensitas bisingnya tuh luar biasa ya. Atau juga karena ya mungkin ya kebisingannya bukan karena dari benda mati, dari benda hidup begitu. Sangat Baik, mungkin dokter. ya. Mungkin Mungkin ya, ya, Dok ya. mungkin banget gitu. Ada yang marah-marah, ada yang mungkin ada yang nyanyi-nyanyi gitu kan, pakai volume 100% gitu kan. Kita lagi kerja gitu ya, terus terekspos gitu ya dengan suara sumbang dari penyanyi tersebut ya. Itu bisa menimbulkan kondisi ketulian akibat cedera dari pembuluh saraf pendengaran oleh karena kebisingan ya. Satu bahaya fisik lagi yang bisa terjadi adalah getaran ya. Jangan mengira getaran itu bisa tidak hanya menimbulkan kenyamanan gitu kan. Wah, dia pakai alat getar, wah enak nih, badannya seger gitu. Tapi kalau getarannya ini frekuensinya melebihi dari ambang batas, akan bisa menimbulkan penyakit. Ya, penyakit pada otot sendi. Ya, itu sebab kenapa biasanya nih di industri transportasi, ya kalau mobil kendaraannya itu nggak dipelihara dengan baik gitu, dibawa mobilnya kan getar tuh, drrrr. Lama-lama Betul. si supirnya bilang, aduh saya sakit pinggang, kok kata orang Sunda, aduh nyeri cangkel gitu kan. Waduh, Baik, dokter. atau juga sakit punggung, sakit bahu, karena dia sudah terkena getaran dari kendaraan yang dia kendarai, ya. Nah, yang berikut adalah pencahayaan. Seringkali kalau kita nggak menyadari nih, kenapa kok minus saya nambah gitu. Oleh karena pencahayaannya kurang, yang membuat mata kita tuh jadi melotot aja gitu. Yang harusnya six pack-nya di perut malah six pack-nya di dahi gitu kan karena yang kerut aja Menurut gitu. ya. Ya, itu juga bisa menimbulkan dampak kepada sistem penglihatan. Dan yang terakhir yang juga menjadi contoh yang tadi ditanyakan Mas Eri, sahabat Pramita tentang pengalaman saya, yaitu pajanan debu. Ya, Hmm. debu
apapun itu bisa menimbulkan penyakit paru-paru. Nah, fisik udah banyak. Yang kedua, bahan kimia. Bahan kimia saya nggak singgung panjang lebar. Semua bahan kimia itu bisa menimbulkan penyakit. Taunya dari mana nih? Ya, terkhusus buat sahabat Pramita yang bekerja. Mudah-mudahan di tempatnya sahabat Pramita bekerja sudah punya nih ya satu orang yang namanya ahli K3 umum atau ahli K3 kimia, di mana dia melakukan identifikasi bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Di mana nanti berdasarkan peraturan pemerintah ya yang mengatur tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, ada satu simbol B3 nih sahabat Pramita. Ya, di Baik. dalam simbol belah ketupat, gambarnya tuh gambar siluet manusia dengan ada ledakan bom atom di dada dur gitu. Nah, Seperti itu, Dok. seperti itu gambarannya. Ya. Nah, itu kita sebut namanya simbol B3 bahaya kesehatan. Jadi kalau ada bahan kimia dengan simbol B3 tersebut sahabat Pramita, waspada. Berarti bahan kimia tersebut akan berpengaruh terhadap kesehatan kita. Ya, itu sangat mungkin. Satu bahan kimia yang sudah jelas nyata bahkan menimbulkan penyakit yang sangat mematikan adalah bagi sahabat Pramita, saya nggak nakut-nakutin ya sahabat Pramita ya. Kalau ada yang kerja di industri perminyakan atau memang bekerja di industri hulu ataupun hilir di minyak bumi dan gas bumi, sangat mungkin akan terpajan satu bahan kimia dari minyak bumi yang namanya benzena. Ya, benzena ini kalau terpajan terus terhadap tubuh kita, maka amit-amit ya si pekerja tersebut akan bisa terkena penyakit yang serius yang namanya penyakit kanker, sahabat Pramita. Nama penyakitnya apa? Nama penyakitnya leukemia mielositik kronis. Ya, satu bahan kimia ini saja mewakili sekian ratus ribu bahan kimia yang dipakai di sektor industri yang bisa menimbulkan penyakit, bahkan penyakit yang mematikan. Yang ketiga, biologi. Biologi mungkin sahabat pendengar berpikir, nggak mungkin lah saya kan kerja di perkantoran gitu ya. Kerja di perkantoran di kawasan elit gitu kan. Nggak mungkin lah saya kena infeksi. Jangan salah sahabat Pramita. Siapa di sini yang suka memberikan jatah preman kepada para anabul di lingkungan kerjanya? Ya, dengan gaya imutnya gitu anabul tersebut. Sahabat Pramita itu langsung terenyuh dan aku kasihlah jatah preman terus dielus-elus tuh di lingkungan kerja, di lobi mungkin atau mungkin di kantin ya. Sangat mungkin kita bisa terkena penularan dari para hewan liar ini atau mungkin serangga. Ya, tanpa sadar serangganya masuk ke lingkungan kerja kita terus menghinggapi kita dan kita terkena infeksi dari bakteri, virus, jamur atau parasit. Ya. Jadi ini sangat mungkin terjadi. Yang keempat, ergonomi. Waduh, ini mungkin sahabat Pramita baru dengar nih ergonomi. Apa tuh ergonomi? Betul, Dok. Ergonomi adalah satu ilmu yang mempelajari tentang hubungan interaksi antara seorang pekerja dengan alat kerjanya. Ya, ini sangat umum dijumpai. Seperti saya dengan Mas Eri ya sahabat Pramita, kami duduk depan layar menyambut sahabat Pramita. Ya, kalau karena ini acaranya singkat, maka kita tidak akan terkena dampak dari bahaya ergonomi karena duduk lama, ya, menatap ke layar gitu ya. Tapi kalau ini dilakukannya 24 jam 7 hari, lumayan gitu. Ya, lebih dari 2 jam lah. Lebih dari 2 jam terus-menerus akan bisa menimbulkan gangguan pada sistem alat gerak kita. Baik itu sistem Baik. otot, sistem tulang, dan sistem persarafan. Jadi, bukan hal yang istilahnya ngadi-ngadi ya sahabat Pramita untuk mengatakan aduh aku udah kelamaan depan komputer, leherku sakit, bahuku sakit, pinggangku sakit, apalagi disuruh ngangkat barang gitu kan. Suruh ngangkat barangnya tuh barang parcel kayak gitu, parcelnya bukan buat saya lagi gitu kan, yang ujung-ujungnya malah menimbulkan cedera ataupun juga proses penyakit pada sistem tulang, dalam hal ini tulang rawan. Ini sering banget nih, mungkin sahabat Pramita sering mendengar istilah saraf pinggang kejepit. Itu juga penyakit akibat kerja tuh ya sahabat Pramita. Atau buat yang bisnis laundry gitu ya, tapi laundrynya bukan laundry yang pakai mesin, masih ngucek gitu kan, ngucek pakai pergelangan tangan ya, karena gerakan ngucek yang berulang gitu ya, karena bajunya mungkin sampai 5.000 potong gitu ya sehari, cedera, ngalamin keluhan kesemutan di pangkal pergelangan tangannya yang kita sebut namanya penyakitnya carpal tunnel syndrome. Itu juga penyakit akibat kerja, sahabat Pramita. Dan yang terakhir,
adalah psikososial. Sudah banyak yang mungkin sahabat Permita udah kasih komen gitu ya di Instagram kita nih. Ini kesehatan mental gimana nih gitu. Yang terpenting ya sahabat Pramita, kalau sahabat Pramita sudah bekerja di di perusahaannya sahabat Pramita, terus akhirnya membuat apa namanya? Jadi cemas, jadi depresi gara-gara aduh beban kerja atau karena multitasking gitu kan, Betul, betul, dok. ketidakjelasan peran pekerjaan atau juga karena ada hubungan interpas personal yang nggak baik dengan rekan kerja atau dengan atasan begitu, atau juga nggak cocok sama budaya organisasi, misalkan budaya emang sukanya melambat-lambat tapi sahabat Permita sukanya yang harus cepat, kan nggak cocok nih antara kepribadiannya sahabat Permita dengan kultur organisasi, itu bisa menimbulkan gangguan psikososial. Jadi cemas, jadi depresi, mungkin jadi sindrom kebosanan, bahkan yang paling parah adalah namanya sindroma burnout sahabat Pramita. Jadi bisa saja nih sahabat Pramita gara-gara sudah menumpuk nih beban beban derita mentalnya itu di pagi hari nggak mau bangun sama sekali, mau tidur aja, ya nggak bisa beraktivitas sama sekali. Nah itu juga sangat mungkin terjadi, ya. Nah, untuk kita bisa menghindari diri dari penyakit akibat kerja ya, teman-teman, dari pihak perusahaan melakukan yang namanya health risk assessment untuk mengidentifikasi 5 kelompok bahaya tersebut. Yang nanti dari hasil health risk assessment tersebut, mohon maaf, ya, maka nanti akan bisa berujung kepada paket pemeriksaan kesehatannya, sahabat Pramita. Nah, yang tadi udah saya singgung di dalam spill-nya tadi, pemeriksaan kesehatan ini dilakukan dengan parameter ukur yang sesuai dengan sumber bahaya tersebut yang mempengaruhi sistem organ tubuh, ya, yang dilakukan oleh dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja. Ya, dengan pemeriksaan kesehatan tersebut, maka kita akan bisa mengetahui ya, apakah saya kemungkinan atau terduga terkena penyakit akibat kerja. Nah, mudah-mudahan yang pengen saya bagikan di siang hari ini ya, teman-teman akan bisa membantu ya pemahaman dari teman-teman sendiri ya. Nah, ada satu hal yang mungkin juga muncul pertanyaan. Beberapa pertanyaan itu adalah sebenarnya nih bagaimana untuk saya bisa tahu kalau saya tuh terkena penyakit akibat kerja? Pada dasarnya nih ya, sahabat Pramita, bahwa di dunia kesehatan kerja kita punya satu standar yang namanya 7 langkah diagnosis. Jadi ada langkah-langkah nih yang harus dilakukan oleh seorang dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja untuk menegakkan diagnosis tersebut. Nah, yang paling penting ada di langkah 1 dan langkah keempat. Langkah ke-1 kita menegakkan penyakitnya. Ya, ada penyakit paru, ada penyakit kulit, ada penyakit jantung gitu ya. Apapun penyakit metabolik itu contohnya diabetes atau hipertensi begitu. Nah, si penyakit ini kalau kita mau kaitkan dengan yang namanya pekerjaan, maka ada langkah keempat. Jadi ada langkah kedua, langkah ketiga itu bicara tentang kita mencari tahu nih, ada nggak hubungan antara penyakit dengan kondisi di lingkungan kerja. Nah, kalau sudah ketemu, misalkan curiga tadi nih, saya kasih contoh bahwa ini orang punya ketulian, mungkin karena kebisingan. Nah, Baik, maka kebisingan ini harus diukur, sahabat Pramita. Berapa intensitas kebisingan yang ditimbulkan dari sumber tersebut, ya? Ya, contohnya kalau benda mati kan misalkan generator, begitu. Tapi baik, dokter. kalau benda hidup kan adalah penyanyi sumbang gitu di kantor ada yang karaokean gitu kan. Nah, itu iseng-iseng, bukan iseng-iseng sih sebenarnya nanti diukur oleh si seseorang yang punya kompetensi yang namanya ahli K3 lingkungan kerja atau lebih dikenal namanya industrial hygienist ya. Nah, dia yang nanti ngukur tuh sahabat Pramita, ngukur berapa nih kebisingannya. Kalau ternyata kebisingannya di atas nilai ambang, wah ya sudah, berarti sangat ada hubungan erat antara si kebisingan yang di atas nilai ambang tersebut dengan penyakit ketulian yang didapatkan dari pemeriksaan kesehatan tersebut, sahabat Pramita. Nah,
dengan langkah ke satu, langkah keempat, ditambah lagi kita dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja itu juga memastikan bahwa tidak ada faktor luar nih. Faktor luar misalkan ada faktor genetik atau juga ada faktor penyakit penyerta yang dimiliki gitu yang justru akan bisa memperburuk kondisi ya. Ketika faktor luar ini sudah bisa disingkirkan, barulah kita ya, kami gitu ya sebagai dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja bisa menegakkan diagnosis penyakit akibat kerja tersebut. Nah, mungkin ada juga nih sahabat Pramita yang di sini yang hadir nih ada ahli K3 umum ya. Salam kenal buat sahabat Pramita yang hadir ya. Dan mungkin juga bertanya, kan kami selama ini mengikuti apa yang menjadi acuan dari referensi nih. Referensinya yang salah satu dipakai adalah peraturan perundangan. Terus kalau ternyata nggak ada nih di dalam daftarnya nih bahwa sumber bahaya tersebut yang sudah ditemukan di tempat kerja ini nggak ada dalam daftar, nggak jadi masalah sahabat Pramita. Selama itu bisa dibuktikan bahwa si sumber bahaya itu menimbulkan penyakit spesifik, maka kita bisa nyatakan sebagai penyakit akibat kerja. Sebelumnya Mas Eri tadi sempat tanya dengan saya tentang pengalaman saya. Ada satu pengalaman unik lagi. Jadi ketika Baik, dokter. saya pernah diminta untuk menjadi dokter perusahaan nih ya, sahabat Pramita di satu perusahaan manufaktur benang nih, benang. Jadi ada satu bahan kimia berbahaya. Saya pribadi udah agak sedikit lupa nih nama bahan kimianya karena bahan kimia ini tidak umum dipakai. Tapi mungkin di industri manufaktur benang mungkin umum. Ya, kalau saya tidak salah ingat, ya itu namanya bahan kimia berbahaya itu namanya Casipa. Ya, Casipa ini ketika saya melakukan pendalaman referensi lagi terhadap bahan kimia tersebut, ya ternyata Casipa ini bisa menyebabkan penyakit jantung yang mempengaruhi ritme jantung, sahabat Pramita. Jadi soalnya ada ketemuan nih masih muda gitu kan, ganteng lagi gitu. Tapi kok dari hasil periksa kesehatannya kok dia ada gangguan irama jantung, sahabat Pramita. Ini yang jadi pertanyaan. Terus dicari tahu lah, kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut, kita cari tahu yang akhirnya kita temukan bahan kimia berbahaya tersebut yang namanya Casipa, seingat saya. Dan setelah bekerja sama dengan ahli K3 umum di perusahaan tersebut, ternyata ketemu tuh bahwa oh iya nih Casipa ini bisa menimbulkan gangguan irama jantung. Yang akibatnya mau tidak mau sama seperti yang pengalaman pertama saya tadi yang saya ceritakan ke sahabat Pramita, yaitu melapor ke jaminan sosial tenaga kerja, melapor pada perusahaan untuk ditangani lebih lanjut dan dia tidak boleh kerja lagi dekat dengan bahan kimia tersebut. Ya, jadi ada mutasi tuh namanya, begitu. Nah, ini satu pengalaman yang unik buat saya bahwa tak ada nih sebenarnya sahabat Pramita sumber-sumber bahaya di tempat kerja kita yang memang nggak ada dalam referensi legal gitu ya, referensi peraturan, tetapi kita bisa buktiin ya bahwa dia terkena penyakit akibat kerja. Nah, jadi teman-teman sahabat Pramita, itu sekelubit yang bisa saya bagikan kepada sahabat Pramita di siang hari ini. Semoga apa yang saya bagikan buat sahabat Pramita itu bisa memberikan insight ya bagi sahabat Pramita. Tapi mudah-mudahan kita bisa ngobrol lebih lanjut nih ya di dalam waktu yang kita punya sekarang ini. Kira-kira begitu Mas Eri. Baik, baik dokter. Terima kasih banyak atas pemaparan yang disampaikan. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Namun, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mari kita saksikan video informasi berikut ini. Hai sahabat Pramita, hari ini aku akan melakukan general medical check up dari perusahaan tempat kerjaku. Yuk ikutin terus, aku akan melakukan pemeriksaan apa aja sih? Yeay, sekarang tiba giliranku untuk medical check up.
Di bagian customer service dilakukan verifikasi biodata dan paket pemeriksaan yang akan dilakukan. Pemeriksaan pertama yang aku lakukan adalah pengambilan sampel darah. Selain ruangan yang nyaman, Pramita Lab memiliki petugas yang ramah, kompeten, dan profesional. Pramita Lab memiliki peralatan yang lengkap dengan teknologi terkini untuk memberikan hasil pemeriksaan sahabat Pramita yang berkualitas tinggi. Pasca medical check-up, sahabat Pramita akan mendapatkan penjelasan, saran, dan tindak lanjut dari hasil medical check-up yang telah dilakukan. Pramita Lab juga melayani medical check-up di lokasi perusahaan sahabat Pramita. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk lakukan general medical check-up di Pramita Lab. Sahabat Pramita, Pramita Lab juga melayani medical check-up di lokasi perusahaan. Jadi tunggu apa lagi? Yuk lakukan general medical check-up di perusahaan sahabat Pramita. Baik dokter, sesuai janji saya tadi, kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih dok. Saya akan bacakan pertanyaan pertama yang sudah masuk melalui komen Instagram. Pertanyaan pertama dari @2020 Ria Melo. Dok, kenapa bisa terjadi insiden kecelakaan di tempat kerja? Apa karena faktor SDM atau dari peralatan yang disediakan dari perusahaan? Terus, secara hukum, apakah ada sanksinya? Misalnya, penerapan K3-nya itu dilanggar. Mangga dokter, silakan. Wow, ini Lengkap pertanyaan sekali ya dok ya. pertama nih dari Ria Melo namanya ya. Ini Iya sudah dokter. udah kelas berat nih, tapi nggak apa-apa. Makasih ya. Oke, yang paling penting di sini ya, sahabat Pramita, bahwa ketika ada terjadinya kecelakaan yang menimbulkan cedera atau penyakit serius pada pekerja tersebut, itu kalau kita lakukan investigasi, maka kita akan menemukan dua kondisi. Ya, ini berdasarkan teori ilmu K3 yang namanya teori Dupont. Ya, orang Dupont Prancis ya, nih. Dok, ya? Iya nih, ini orang Prancis nih bikin teori nih. Ya, jadi kecelakaan kerja timbul oleh karena kombinasi dari interaksi dari dua hal ini. Satu, kondisi kerja yang tidak aman. Kondisi kerja tidak aman itu bisa dari sisi peralatan kerja yang tidak aman atau lingkungannya yang tidak aman. Sama yang kedua adalah perilaku kerja tidak aman. Kalau kita bicara perilaku, maka ini berbicara dari sisi pekerjanya. Begitu. Tetapi tidak hanya berhenti di situ saja, sahabat Pramita. Dari interaksi dua kondisi tersebut harus dilakukan investigasi lebih mendalam lagi hingga kita menemukan yang namanya akar sebab namanya. Nah, analisis akar sebab ini yang nanti akan bisa memberikan rekomendasi perbaikannya. Nah, kalau kita bicara hukum nih, waduh, ini berat-berat, ngeri nih sebenarnya, ngeri-ngeri sedap. Ya, kalau kita bicara hukum, kita akan kembali kepada sistem manajemen yang sudah dijalankan oleh perusahaan tersebut, sahabat Pramita. Apakah mereka sudah punya kebijakan tertulis, punya komitmen tertulis bahwa mereka akan secara berkesinambungan dan konsisten menjalankan
menerapkan program K3 untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja supaya para pekerja itu bisa sehat dan aman untuk bekerja. Kalau ternyata terbukti memang ada pelanggaran di mana memang terbukti perusahaannya nggak komit, nggak punya kebijakan, emang motivasinya motivasi buruk, ya sanksi pidana bisa diterapkan. Tapi kalau motivasinya baik, memang sudah ikhtiarnya baik gitu ya, tetapi memang lagi sial saja, maka bukan sanksi pidana yang diterapkan, tapi adanya pembinaan dan pengawasan. Yang melakukan siapa? Pembinaan dan pengawasan tersebut yang melakukan adalah dari pemerintah sendiri lewat perpanjangan tangan dari masing-masing kota, kabupaten, ataupun dari provinsi. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, sahabat Pramita ya. Baik, baik dokter. Terima kasih. Mudah-mudahan terjawab ya. @2020 Ria Melo. Baik dokter, selanjutnya kita akan bacakan kembali ke pertanyaan kedua dari Evelyn MS18. Pertanyaannya adalah, apakah ada bukti yang menunjukkan bahwa intervensi kesehatan mental di tempat kerja dapat mengurangi insiden penyakit akibat kerja yang terkait dengan stres dan beban kerja? Wow, dokter, silakan dok. Wow, Ini menyangkut ya. stres loh, dok. Stres nih, kelas berat Betul. kedua nih pertanyaannya. Tapi makasih ya Evelyn MS ya, makasih. Oke, dalam hal pengendalian pengendalian bahaya psikososial di tempat kerja, untuk memastikan apakah program pengendalian itu sudah berjalan, dalam hal targetnya kan adalah penurunan jumlah pekerja yang stres ya, yang kita fokus di sini. Maka di dalam pemeriksaan kesehatan, kita perlu juga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan psikososial. Nah, mungkin sahabat Permita berpikir, psikososial berarti harus lakukan kayak psikotes gitu yang dilakukan sama psikolog. Bukan, bukan. Ya, jadi sebenarnya di ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran jiwa itu kita punya formulir-formulir kuesioner yang sudah divalidasi ya untuk kita pakai mengukur tingkat gangguan psikososial ya. Salah satunya yang umum dipakai karena ini formulir yang sangat mudah dan beberapa termasuk Pramita Lab menggunakannya sahabat Pramita, yaitu namanya SRQ20. Jadi SRQ20 adalah formulir yang berisikan 20 pertanyaan yang akan menilai tingkat dari gangguan psikososial yang dialami oleh si pekerja tersebut. Nah, kalau dari hasil SRQ20 itu ternyata ada penurunan angkanya, maka kita bisa mengatakan bahwa program pengendalian sudah berjalan dengan baik. Begitu. Tapi tidak hanya sisi pekerja saja nih, sahabat Pramita. Ada juga kita harus melakukan evaluasi dari sisi perusahaan. Karena program kesehatan mental di tempat kerja tidak hanya menyasar kepada sisi pekerja saja, tapi juga kepada sisi perusahaan. Kalau sisi pekerja kita mengenal namanya manajemen stres. Baik. Filmnya dulu ada tuh, zaman saya sama Mas Eri zaman masih SMP SMA tuh. Ya, Apa itu tuh, ada dok? tuh. Ya, judulnya tuh Anger Management. Judul filmnya Wah. dulu tuh. Nah, itu berkaitan tentang manajemen stres. Ya, jadi karakternya tuh bilang saya penyabar, dia terima aja tuh apa namanya bahaya psikososial abusing dari kantornya itu. Dan akhirnya dia mengikuti manajemen stres, ya. Silakan kalau sahabat Permita penasaran boleh cari tuh nanti ya. Itu untuk pekerjanya. Tapi ada juga intervensi kepada perusahaan, yaitu namanya perubahan organisasi atau organizational change. Yaitu apa? Melakukan pembinaan kepada struktur organisasi, pembinaan kepada atasan, supaya mereka punya soft skill yang baik, supaya bisa membina si pekerja tersebut. Nah itu ya, yang harus dilakukan supaya kita bisa mengukur apakah program pengendalian bahaya psikososial berhasil atau tidak. Kira-kira begitu. Baik, dokter. Terima kasih, dok. Ini banyak banget siang hari ini, dokter. Banyak Waduh. banget dari sahabat Pramita yang memang antusias untuk bertanya di kolom komentar live IG kita siang hari ini. Nah,
kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih dokter dari Aisyah Hayesa 12. Dok, untuk penderita sinus dan ada bakat alergi saat berada di kantor karena kalau menghirup asap atau debu, dada jadi sesak. MCU apa saja yang harus dilakukan? Wah, oke deh. Makasih ya, eh, sahabat Pramita Aisyah ya. Untuk medical check up, parameter ukur untuk mencari tahu apakah sudah ada masalah dengan sistem ya pernapasan, terkhusus pernapasan bagian atas nih. Yang pertama jelas melakukan yang namanya pemeriksaan fisik nih. Ya, sahabat Pramita, pemeriksaan fisik untuk melihat kondisi dari rongga hidung. Ya, dan Baik. juga memeriksa secara luar kondisi dari sinus tersebut ya. Tapi juga perlu dibantu dengan pemeriksaan tambahan nih sahabat Pramita. Yang pertama adalah yang namanya ronsen sinus paranasalis. Di mana Pramita Lab juga sering melakukan ini nih sebenarnya. Jadi Betul, betul, betul. ronsen sinus paranasal nanti akan melihat ada nggak nih ya temuan peradangan sinus ya dari foto ronsen tersebut. Nah, oleh karena si pekerja ini punya risiko alergi, maka ada periksa kedua lagi yang harus diperiksa nih. Ya sahabat Pramita, periksa keduanya apa? Pemeriksa keduanya adalah pemeriksaan imunoglobulin E spesifik ya. Spesifik ini ada terdiri dari imunoglobulin E total dan juga imunoglobulin E untuk alerginya. Ya. Baik, dokter. Pramita Lab juga punya sahabat Pramita. Jadi jangan ragu-ragu tuh untuk periksa dua pemeriksaan tersebut ya. Nah, tapi jangan lupa karena sumber bahayanya yang tadi disebutkan oleh sahabat Pramita Aisyah tadi, maka perlu dilakukan pengukuran di kantornya yang nama pemeriksanya adalah Indoor Air Quality Assessment. Bukan assessment, measuring. Pengukuran kualitas udara dalam ruangan untuk memastikan apakah udara ruangan kerjanya itu bersih atau sudah ada tercemar. Nah, kalau itu sudah bisa dibuktiin, ya hasil ukur itu ada, periksa yang tadi saya cerita ada, maka bisa disimpulkan nanti bahwa ini adalah dimungkinkan sekali penyakit akibat kerja. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Banyak banget dokter nih yang sahabat Pramita lagi-lagi berkomentar untuk bertanya di IG Live kita siang hari ini. Namun kita menginjak ke pertanyaan keempat dari @bunda_kasna. Pertanyaannya adalah, Dok, seberapa sering bagi corporate mengadakan outing bagi karyawannya agar tetap menjaga produktivitas? Nah, Dok, healing nih Dok kayaknya. Waduh, ini pertanyaannya ini ada nada-nada jebakan Batman nih Mas Eri ini. Tapi nggak apa-apa ya. Disclaimer ya, sahabat Pramita ya. Disclaimer bahwa ini yang saya kasih jawaban ini bukan menjadi referensi ilmiah ya, sahabat Pramita ya. Atau patokan ya Dok ya? Ya betul sekali nih. Ini disclaimer penting ini harus di stabilo. Oke, dalam hal frekuensi perusahaan mengadakan outing ya untuk meningkatkan kesehatan psikososial atau kesehatan mental bagi para pekerja, ini sebenarnya dikembalikan kepada masing-masing perusahaan juga sebenarnya, Baik. sahabat Pramita. Tapi memang sejauh pengalaman saya berkecimpung di industri gitu ya, jadi dokter di perusahaan di berbagai sektor industri itu memang kita banyak perusahaan yang mengadakan outing itu minimal 1 kali dalam setahun minimal. Jadi dilakukan biasanya karena ada event gitu untuk merayakan satu kejadian baik tertentu bagi perusahaan. Nah, dilakukan minimal sekali dalam setahun untuk bisa memberikan untuk menghindarkan atau menghilangkan beberapa bahaya psikososial. Salah satunya bahaya hubungan interpersonal gitu ya, lalu budaya organisasi perusahaan, supaya ada satu interaksi dan juga pemahaman hati ke hati nih sahabat Pramita, supaya nanti saat kembali ke kantor bisa bekerja lebih produktif lagi ya. Kalau perusahaannya punya dananya lebih banyak lagi gitu ya, uangnya itu uang kertasnya tuh nggak ada nomor seri sama sekali lah gitu ya, boleh dilakukan berkali-kali
Ya, cuman kalau dilakukan berkali-kali nanti perusahaan protes. Oh, berkali-kali tiap bulan nanti boncos, belum lagi ada target gitu kan. Nah, jadi memang dari pengalaman melakukan setahun sekali itu satu hal yang baik untuk dilakukan. Kira-kira begitu ya. Baik, dokter, terima kasih. Kita akan lanjut ke pertanyaan kelima dari @ai_nai. Dok, apa saja dampaknya jika kita terlalu sibuk bekerja hingga hingga tidak memperhatikan kesehatan tubuh? Oke. Pertanyaan yang sangat-sangat bagus sekali. Makasih ya Sobat Pramita ya. Workaholic ya yang cinta kerja nih gitu ya. Karena memang tanda kutip tidak punya hobi gitu ya, tanda kutip, akan sangat berdampak sebenarnya. Jadi ketika kita terus bekerja, ada satu gangguan kesetimbangan sistem hormonal ya di dalam tubuh. Yang tadinya bekerja itu menjadi sebuah kesenangan ya, di mana hormon endorfin itu yang akan produksi nanti bisa berubah menjadi ketidaksenangan. Nah, yang diproduksi hormonnya namanya hormon kortisol. Hormon kortisol dikenal ya mungkin oleh sahabat Pramita namanya hormon stres. Hormon kortisol ini akan menimbulkan reaksi peradangan di tingkat jaringan tubuh. Ya, tinggal pilih jaringan tubuh mana yang akan dikena. Ya, reaksi peradangan ini pada jaringan tubuh akan mengganggu fungsi dari organ-organ tubuh tertentu. Ya, itu sebab ketika hal itu terjadi dan bahkan itu bisa diukur. Jadi kalau ada yang workaholic terus sudah ada gejala-gejala, aduh aku badannya nggak enak segala macam, ya mungkin bertanya Pramita Lab punya nggak pemeriksaannya? Ada kok pemeriksaannya, namanya hormon kortisol plasma. Kita bisa Pramita Lab melakukan pemeriksaan tersebut, nanti ketahuan tuh kadarnya di atas nilai rujukan apa tidak. Kalau tinggi berarti memang terbukti bahwa gejala-gejala fisiknya itu ditimbulkan karena hormon kortisol. Jadi buat workaholic, yuk kita work life balance yuk. Baik, Dok. Ini menarik sih, Dok, kalau berbicara masalah olahraga, Dok. Nah, yang pas itu olahraga kardio apa angkat beban sih, Dok? Kalau untuk yang seperti Wah, ini? menarik nih. Makasih Mas Eri. Sebenarnya tidak ada yang lebih unggul begitu Baik, antara Dok. olahraga kardio dengan olahraga beban, ditambah ada satu olahraga lagi namanya olahraga keseharian. Ya, Baik, nama ilmiah untuk yang jenis ketiga itu namanya eh, heat stimulating exercise. baik. Ya, jadi ketika saya atau Mas Eri gitu ya, kita jalan-jalan ke mall gitu ya, sambil kita mau hangout gitu di kedai kopi tertentu, jalan kaki gitu, itu udah disebutnya adalah olahraga. Walaupun kita nggak menyediakan waktu 60 menit keliling mall gitu, nggak mungkin juga sih ya gitu. Jadi olahraga kardio, olahraga beban, dan olahraga harian tadi ya, heat stimulating itu masing-masing punya peranan gitu. Baik. Tidak boleh ditinggalkan satu sama lain. Baik, baik, Dokter. Terima kasih. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang keenam dari @haifa.kh. Pertanyaannya adalah, Dok, saya bekerja di advertising. Tiap Oke. hari terpapar bau tinta. Bagaimana Ah, ya, Dok? bagaimana ini pertanyaan terbuka banget ya, Mas Eri ya, si sahabat kita ini. Tapi oke, nggak apa-apa. Tinta itu punya satu kandungan bahan kimia yang spesifik sekali. Selain ada kandungan yang lain, yaitu logam berat yang namanya timbal atau timah. Timbal ini kalau udah masuk ke dalam tubuh dan menumpuk di dalam tubuh, maka akan bisa menimbulkan gangguan fungsi. Ini yang mungkin sahabat Permita nggak tahu nih. Misalkan ada teman laki-laki gitu ya, dia medical check up, ternyata dia anemia. Tuh suka dibully tuh, suka dicandain. Weh, kamu suka datang bulan ya gitu ya, makanya kamu anemia. Ya nggak ada hubungan sih ya sahabat Pramita. Cuman sangat mungkin sekali bahwa mereka yang terkena pajanan timah hitam atau timbal dari tinta secara jangka panjang akan bisa terkena penyakit anemia. Anemia pajanan timbal. Ya, itu sangat umum dijumpai. Itu kelihatan sekali, sahabat Pramita. Lewat apa pemeriksaannya? Yang umum dilakukan kalau di perusahaan yaitu hematologi lengkap nih, sahabat Pramita. Tapi ada satu
ya parameter ukur yang harus dilihat, yaitu namanya indeks sel darah merah, ya, indeks korpuskular kita bilang, ya. Nah, ini yang kita pakai untuk mencari tahu apakah sudah ada kondisi anemia atau tidak, yang nanti perlu diperiksakan lagi tuh kadar timah atau timbalnya, begitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Baik, dokter. Kita akan bacakan kembali, dokter, ke pertanyaan selanjutnya, dok. Ini unik-unik sih, dok. Sahabat Pramita nih. itu nama-nama Oh. IG ya, dok. Mohon maaf nih kalau misalnya saya salah dalam penyebutan nama akun IG-nya nih. Selanjutnya adalah di @farhansp1999. Pertanyaannya, bagaimana cara mengenali dan mengelola dermatitis? Apakah kontak dengan bahan kimia di tempat kerja? Oke, mengenali dan mengelola. Pertanyaan bagus banget nih, Mas Eri. Dalam hal mengenali, maka ini menjadi tugas utama dari ahli K3 umum di perusahaannya sahabat Pramita untuk bisa mengidentifikasi bahan-bahan kimia berbahaya yang masuk ke dalam simbol B3 tadi tuh, Baik, sahabat Pramita, ya. Nah, itu untuk mengenali, dan itu harus dikomunikasikan kepada pekerja supaya pekerja pun juga mengerti, ya. Yang kedua, dalam hal mengelola adalah karena sudah diberitahu, maka gunakanlah alat pelindung diri yang bisa melindungi kulit dari pajanan si bahan-bahan kimia spesifik tersebut supaya tidak terkena dermatitis kontak. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Baik, dokter. Ada reaksi awal nggak sih, dok, dari penyakit ini, dok? Reaksi awalnya Mas Eri biasanya ada dua. Kalau nggak iritasi, reaksi alergi biasanya. Baik, Dua-duanya itu bisa diobatin. Tapi betul, si sumber masalah harus bisa dihindarkan. Begitu. Baik, dokter. Sayang sekali sepertinya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir nih, dok, di sesi Healthy Talk kita pada siang hari ini. Padahal banyak banget, dokter, yang memang sudah berkomen untuk bertanya di akun IG pramitalab.id pada siang hari ini. Namun mohon maaf, karena keterbatasan waktu, kami tidak dapat menjawab pertanyaan yang sudah diajukan oleh sahabat Pramita di kolom komentar. Dokter, sesuai janji saya di awal tadi, akan ada pengumuman pemenang untuk 3 sahabat Pramita terpilih. Baik, sebelum saya mengumumkannya, sahabat Pramita yang terpilih, mari kita saksikan video berikut ini. Sahabat Pramita, telah hadir aplikasi Pramita Mobile yang dapat di-download di App Store maupun Play Store yang dapat memudahkan sahabat Pramita untuk pemesan pemeriksaan di Pramita Lab. Nah, saat yang ditunggu-tunggu oleh sahabat Pramita, saya akan mengumumkan 3 orang pemenang ataupun 3 sahabat Pramita terpilih yang akan mendapatkan hadiah pada siang hari ini. Baik, untuk yang pertama, selamat kepada @drh_Anitai Kawati. Kemudian yang kedua @nita.witanto. Yang ketiga @emithensha. Nah, mohon maaf nih kalau misalnya ada salah kata untuk penyampaian nama akunnya. Selamat sekali lagi saya ucapkan kepada 3 sahabat Pramita terpilih. Dan nanti akan dihubungi oleh admin Pramita melalui direct message atau DM IG. Jadi mohon agar akun sahabat Pramita tidak di private ya. Dokter, tidak terasa kita sudah 1 jam nih ngobrol-ngobrol asik dan sharing pengetahuan yang bermanfaat tentunya bersama sahabat Pramita. Mungkin dokter bisa menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan pada siang hari ini. Oke, Mas Eri, kesimpulannya ya sahabat Pramita, penyakit akibat kerja adalah penyakit yang timbul oleh karena pekerjaannya sahabat Pramita atau karena pajanan lingkungan kerja di mana sahabat Pramita bekerja. Karena banyak variasinya, mulai dari yang ringan hingga yang berat, sehingga
sangat penting nih sahabat Pramita untuk melakukan deteksi dini. Deteksi dini melalui pemeriksaan kesehatan berkala atau medical check up tahunan yang akan memudahkan sahabat Pramita untuk menemukan apakah sahabat Pramita ada nggak nih terkena praduga penyakit akibat kerja. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pesan untuk sahabat Pramita. Oke. Baik, dokter, terima kasih atas kesimpulan yang sudah diberikan. Sahabat Pramita, terima kasih sudah menyaksikan Healthy Talk kita kali ini. Kita akan kembali hadir di Healthy Talk selanjutnya dengan tema yang tidak akan kalah menarik. Tetap jaga kesehatan ya. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di acara Healthy Talk selanjutnya dengan semangat terus. Kemudian sahabat Pramita juga tetap follow akun IG Pramita Lab di @pramitalab.id. Nantinya akan ada pengumuman mengenai Healthy Talk terbaru yang akan nanti disampaikan oleh admin kami. Jadi tetap pantengin terus ya sahabat Pramita di IG Live kami untuk selanjutnya. Baik, terima kasih juga atas waktu dan ilmu yang sudah di-share pada siang hari ini. Semoga apa yang dokter sampaikan memberi banyak manfaat untuk sahabat Pramita dimanapun Anda berada. Nah, dokter, ini mungkin harus disampaikan sesuatu nih dok kepada sahabat Pramita dok. Silakan dokter. Wah, sesuatu ya? Oke Betul deh. dokter. Sahabat Pramita, bagi sahabat Pramita yang merasakan atau curiga kalau dirinya terkena penyakit akibat kerja yang tadi diceritakan oleh saya di siang hari ini, jangan tunda-tunda, segera konsultasi dengan dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja ya, yang sahabat Pramita bisa akses di Pramita Lab dan lakukan pemeriksaan untuk bisa deteksi dini. Ya, dengan deteksi dini ya, sahabat Pramita akan bisa yakin kalau dirinya sehat walaupun terkena pajanan dari bahaya-bahaya yang ada di tempat kerjanya sahabat Pramita. Ya, kalaupun ada temuannya, alangkah bagus untuk bisa segera dilakukan pengobatan dan perawatan lebih lanjut. Ya, jadi ingat sahabat Pramita, kalau ada curiga atau merasa atau memang melihat sesuatu dan memang dirasa mengenai terhadap status kesehatan sahabat Pramita, paling penting adalah segera konsultasi dan segerakan periksa diri. Salah satunya di Pramita Lab nih, sahabat Pramita. Oke. Baik, dokter. Terima kasih atas penyampaian kepada sahabat Pramita, dok. Jadi sahabat Pramita, seperti yang sudah disampaikan oleh dokter Wendri, jangan tanggung-tanggung, segera datang ke Pramita Lab dimanapun di kota Anda terdekat. Nah, bagi ketiga tadi sahabat Pramita yang sudah mendapatkan hadiah, baik e-wallet ataupun e-voucher, boleh segera datang mengunjungi Pramita terdekat untuk segera melakukan pemeriksaan. Nah, ada apa saja sebetulnya di Pramita? Banyak. Silakan langsung datang ke Pramita untuk mengetahui lebih detail informasi mengenai medical check up. Baik, akhir kata saya Eri Erpiana dan Dr. Wendri Wildiartoni P, MKK, DKK, Hima pamit undur diri. Selamat siang dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.